Perkenalkan, nama saya Karmelita Asriwidendaru. Di sini saya akan mempresentasikan video reaction penugasan agama. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala rahmat dan berkat yang telah Kau berikan kepada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan yang saya lakukan. Saya mohon penyertaan-Mu pada video reaction kali ini. Terima kasih ya Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pertama-tama saya akan menjawab pernyataan yang pertama, yaitu pernyataan pacaran berbeda agama. Menurut saya, apabila masih ada orang yang memiliki agama yang sama, kenapa tidak? Saya tidak menyetujui topik diskusi yang dibahas, yaitu pacaran berbeda agama. Poin pertama dalam argumen saya, yaitu pacaran berbeda agama menyulitkan kedua pihak. Definisi menyulitkan yang saya maksud adalah terdapat banyak perbedaan pandangan, cara berpikir, value atau nilai, dan perbedaan cara bersikap dalam berpacaran beda agama. Hal ini tentunya akan menjadi problem sulit. Menurut pandangan saya, pacaran adalah persiapan untuk menikah kelak. Terdapat pandangan yang berbeda mengenai hal ini. Misalnya, toh masih pacaran, apa salahnya sih berbeda agama? Ketika pacaran, hal yang dinikmati adalah hal yang indah, misalnya toleransi. Contohnya, wah agamamu baik karena mengajarkan ini. Kita bisa saling melengkapi dalam toleransi. Permasalahan muncul ketika ada salah satu pihak yang meminta komitmen serius sampai pernikahan. Kedua pihak sama-sama berharap mereka dapat mengajak satu sama lain masuk ke agamanya. Yang laki-laki mengajak yang perempuan untuk masuk agamanya, yang perempuan berharap laki-laki masuk ke agamanya. Ketika ke pernikahan nanti harus ada banyak pertimbangan yang menyulitkan. Kembali ke diri sendiri, apakah kita akan tega pacar kita meninggalkan agamanya yang telah dianut selama 20 tahun atau akan memilih pernikahan beda agama. Kemudian poin kedua argumen saya yaitu pernikahan beda agama mempersulit penemuan titik temu pendapat atau pandangan kedua pihak. Pada dasarnya, nilai yang dianut agama satu dengan lainnya berbeda. Bukankah untuk hal itu sebuah agama didirikan, mengotak-ngotakkan manusia menurut value, nilai, aturan, budaya atau tradisi tersendiri? Apa yang baik dalam agama lain belum tentu baik pada agama lainnya. Meskipun kita dapat mengajak pacar kita mengikuti agama kita setelah menikah nanti, religious value yang sudah ditanamkan sejak kecil sama kurang lebih 20 tahun tidak begitu saja menghilang. Ibarat membalikkan telapak tangan. Sebagai contoh, saudara kita penganut agama Islami memandang poligami adalah sesuatu yang bersifat baik. Berbeda dengan agama Kristiani yang menyebutkan sebuah pernikahan harus bersifat monogami, tidak diceraikan. Oleh karena perbedaan pandangan ini, maka lahirlah dua penganut agama, yaitu penganut agama Islam dan Kristiani. Walaupun salah satu pacar rela melepaskan agamanya demi sebuah hubungan yang lebih baik, menurut saya perbedaan pandangan, pendapat, tingkah laku, dan cara bersikap akan terus menjadi tantangan. Seandainya ada orang yang memiliki pandangan sama, cara berpikir sama, value sama, nilai dan cara bersikap sama, orang tersebutlah yang seharusnya menjadi pacar kita. Tidak perlu jauh-jauh. Kita hanya perlu mencari seorang yang satu agama. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurgaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? 1 Korintus bab 6 ayat 14-15. Oleh karena poin-poin yang saya jabarkan dan seturut dengan kutipan kitab suci agama Katolik yang saya yakini, saya pribadi berpandangan lebih baik berpacaran satu agama. Saya akan menjawab pernyataan yang kedua. Pembulian terhadap minoritas sehingga menyebabkan insecure atau rasa tidak percaya diri. Menurut saya, orang sebagai penanya tersebut
seharusnya mampu berdiri untuk dirinya sendiri. Ketika perbuatan yang kita lakukan adalah hal yang benar, pendapat yang kita berikan dapat memajukan komunitas dan kita membawa pengaruh baik bagi sesama, bukanlah hal yang salah ketika kita memiliki nilai, pandangan, dan cara berpikir yang berbeda dengan kebanyakan orang. Secara tidak langsung, kita tidak memiliki pilihan untuk menjadi kelompok kaum minoritas. Permasalahan muncul ketika kita merasa tertekan dengan keadaan keminoritasan ini. Perasaan tertekan adalah hanya sekedar perasaan saja. Pada kenyataannya, orang-orang lain itu tidak terlalu menakutkan. Tidak ada orang yang bermaksud menekan kita untuk tunduk kepada mayoritas. Sekalipun kita dihadapkan pada kondisi harus tunduk kepada mayoritas, asalkan kita masih melakukan aktivitas seperti biasa, kemudian tidak minder dan tidak berdiri dan dapat berdiri teguh, saya tidak memiliki masalah tentang hal tersebut. Kesimpulannya adalah belajar untuk bersikap bodoh amat terhadap pendapat, tekanan, dan ekspektasi yang diberikan orang lain terhadap kita. Belajar untuk menitik beratkan kehidupan kita bukan pada orang lain, tetapi pada diri sendiri. Istilahnya, belajarlah untuk lebih egois. Kemudian tidak seharusnya kita merasa minder terhadap kaum mayoritas. Kita merupakan kaum minoritas berbeda dari orang lain pada umumnya. Hal ini menjadikan kita spesial, lebih menonjol daripada orang lain, dan memiliki daya tarik tersendiri. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Diambil dari Matius bab 10 ayat 30 sampai 31. Dalam keadaan kita yang unik dan menonjol, seharusnya kita dapat memberikan poin tambah dan daya tarik tersendiri orang lain terhadap kita. Hal ini membuat kita dapat memberikan pengaruh lebih besar daripada orang-orang mayoritas. Rasa minder dapat dikalahkan dengan rasa percaya diri. Rasa percaya diri dapat dibangun dengan mengetahui dan menanamkan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai nyawamu. Diambil dari Yesaya bab 43 ayat 4. Demikian video reaction yang dapat saya sampaikan. Sebelum mengakhiri video reaction pada kali ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala rahmat dan berkat yang telah Kau berikan kepada saya pada hari ini. Saya mohon penyertaan-Mu pada pembelajaran dan mata kuliah selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih.